Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Mendengar apa yang dikatakan Suke, semua orang di sana terkejut. Sejuta batu roh berkualitas rendah? Semua orang melihat ke ruangan di lantai 2 tempat Suke duduk. Faktanya, senjata ajaib bintang 2, bahkan jika itu dibuat oleh permaisuri air sendiri, paling banyak bisa dijual dengan harga 100 atau 200 ribu batu spiritual. Namun, Suke sudah menyebutkan harganya, yang merupakan 1 juta batu roh, sebelum orang lain memiliki kesempatan. 1 juta batu roh untuk senjata ajaib bintang 2? Dia pasti gila. Tirai di atas kamar Suke masih tertutup, jadi tidak ada yang benar-benar melihat seperti apa penampilannya. Apa yang terjadi? Siapa pemuda itu? Tanya wanita berbaju pengadilan. Tidak perlu bagi kita untuk menemukan siapa dia. Selama dia memiliki kartu undangan batu giok, dia pasti seseorang yang mulia. Wanita dalam gaun itu mengerutkan kening dan melihat ke kamar lagi. Selain Suke, 3 orang terkenal lainnya datang ke pelelangan ini. Seorang wanita arogan yang berada di ruangan di seberang Suke menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kupikir orang di ruangan seberang juga pasti seseorang yang penting. Yah, bagaimanapun juga, dia hanya seorang amatir. 1 juta spirit stone? Benarkah? Kupikir dia telah menghabiskan setiap sen yang dia punya. Seorang pria di ruangan lain mencibir. Pemuda itu sangat sembrono. Bagaimana mungkin dia memiliki kartu undangan batu giok? Yah, itu pasti diberikan kepadanya oleh tuan lamanya. Tamu VIP di kamar nomor 3 ingin membeli senjata ajaib ini seharga 1 juta batu roh. Apakah ada orang lain yang ingin membelinya dengan harga lebih tinggi? Tanya wanita berbaju itu. 1 juta batu roh sekali. 1 juta batu roh 2 kali. 1 juta batu roh 3 kali. Kesepakatan. Dong. Wanita itu mengetuk meja dengan palu kayunya. Dia melihat ke kamar Suke dan tersenyum. Selamat, tamu VIP di kamar 3 mendapatkan senjata ajaib ini. Semua orang terdiam dan terkejut. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan pemuda itu dan merasa bahwa dia mungkin datang ke sini untuk membuat masalah. Mereka juga mengira pemuda ini hanya mengadakan pertunjukan dan tidak mungkin membayar 1 juta batu roh pada akhirnya. Biasanya, seseorang harus membayar uangnya di akhir pelelangan, jadi tidak ada yang benar-benar tahu apakah Suke dapat memberikan 1 juta batu roh. 10 botol obat, mulai dari 50 ribu batu roh. Suke punya banyak obat, jadi dia tidak menyebutkan harganya kali ini. Akhirnya, seorang kultivator membeli obat dengan 10 ribu batu roh. Aneh sekali, kenapa dia tidak menyebutkan harga kali ini? Dia pasti kehabisan batu rohnya. 1 juta batu roh untuk senjata ajaib itu? Dia bahkan tidak ragu. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia memiliki kartu undangan batu giok? Sumber konten ini adalah freewebenvel.com. Orang-orang mulai membahas topik ini. Di antara mereka ada orang-orang yang sangat memandang rendah Suke. Suke merasa sedikit tidak senang ketika dia mendengar orang berbicara. Anda pikir saya telah kehabisan batu roh saya? Kamu sedang bercanda. Saya akan membeli semua benda dan Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Objek ketiga, liontin giok emas ungu. Permaisuri air menerimanya ketika dia masih muda dan dia telah memakainya sejak saat itu. Itu adalah senjata ajaib bintang ketiga. Harga awalnya adalah 100 ribu batu roh harga rendah. Kualitas 1 juta batu roh berkualitas rendah, kata Suke. Dengan serius, dia lagi, 1 juta batu roh? Apa yang salah dengan dia? Wanita itu tercengang. Dia telah menyelenggarakan banyak lelang sejauh ini, tetapi dia belum pernah melihat seseorang seperti Suke yang secara langsung menyebut harga yang 10 kali lebih tinggi dari harga awal. Selain itu, 1 juta batu roh akan cukup untuk membeli 3 hingga 4 senjata ajaib bintang ketiga. Dong! Wanita itu mengetuk meja dengan palu kayunya lagi. Sudahlah, dia hanya pamer. 1 juta batu roh untuk 1 objek setiap kali, dia akan segera kehabisan uangnya. Para pembudidaya muda saat ini mencibir. Mereka semua kesal oleh Suke dan tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu dengan orang yang begitu aneh. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mengeluh. Tidak ada yang punya uang seperti Suke. Hampir semua orang saat ini mengira Suke akan segera kehabisan uang. Dia tidak bisa bertahan selama itu. Pokoknya, dia membuang-buang uangnya sendiri, bukan milikku. Bagus. Kita semua harus berhenti menyebutkan harga mulai sekarang. Seorang pria muda mencibir dan menatap ruangan tempat Suke berada. Jangan konyol, jika kita melakukan ini, dia akan tumbuh lebih arogan.
1 juta batu roh untuk sebuah objek, jadi apa? Aku juga bisa melakukannya. Dia yang tertawa terakhir tertawa paling lama. Sementara itu, wanita tersebut meminta pembantu untuk membawa benda keempat. Dia kemudian melambaikan tangannya dan kain merah yang menutupi piring batu giok menghilang. Di piring batu giok, ada jepit rambut emas kecil yang dihiasi dengan beberapa manik-manik batu giok putih. Kacang itu memancarkan ki air yang kuat. Selanjutnya, objek keempat, itu. Saya, Liu Yun ingin memiliki ini untuk 1 juta batu roh. Pria itu berbicara sebelum wanita itu selesai berbicara. Semua orang saat ini terkejut dan mereka semua berbalik. Mereka menemukan bahwa pemuda itu yang mengatakan bahwa mereka tidak boleh berhenti menyebutkan harga. Pemuda itu tampak sangat bahagia dan berpikir Suke tidak akan berani menyebut harga yang lebih tinggi. Liu Yun mencibir. Dia benar-benar berpikir dia adalah sesuatu kan? Oh, ayolah, apakah dia benar-benar berpikir harga 1 juta batu roh kualitas rendah bisa membuatku takut? Dong! Suara lonceng perunggu terdengar dari kamar Suke. Saya, Wang Xichong, ingin memiliki benda ini untuk 10 juta batu roh. 10 juta? Seketika, semua orang yang hadir tercengang. Bukankah itu gila? Mengapa dia menawar artefak magis dengan 10 juta batu roh kelas rendah bahkan tanpa menunggu pengenalan, dan bahkan tanpa mengetahui tingkat artefak? Dia hanya membuat masalah kan? Semua orang melihat ke arah kamar Suke dengan takjub. Sekarang hanya orang gila yang mencari kematian yang bisa membuat masalah di kamar dagang Tian Liu. Wanita yang mengenakan gaun pengadilan juga terpana pada saat ini. Setelah menyelenggarakan begitu banyak lelang sepanjang hidupnya, hari ini dia telah memperluas wawasannya lagi. Lelang dapat digunakan untuk memamerkan kemakmuran seseorang. Tidak, sepertinya itu bukan hanya untuk memamerkan kemakmurannya, itu juga untuk pertengkaran. Wajah Liu Yun cukup suram. Ini adalah definisi sempurna dari menamparkan wajah seseorang. Baru saja dia mengajukan tawaran 1 juta dan mengatakan beberapa kata sarkastik. Kemudian saat berikutnya, Wang Xichong telah mengajukan tawaran 10 juta segera. Wajahnya tampak seperti ditampar, yang menyakitkan dan memalukan. Semakin Liu Yun memikirkannya, semakin marah dia. Keluarganya dapat dianggap sebagai salah satu keluarga terkaya di kota kekaisaran. Dia tidak pernah menyangka akan dipermalukan seperti ini dalam pelelangan hari ini, dan itu membuatnya merasa sangat malu. Saya tidak percaya dia benar-benar mampu menawarkan 10 juta batu roh kelas rendah. Orang ini pasti pembuat onar. Liu Yun segera berteriak saat dia berdiri. Kata-katanya juga bergema di antara banyak peserta lelang. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat peserta lelang sedominan Suke. Sepertinya batu roh hanyalah angka di mulutnya. Penawaran sewenang-wenangnya terlalu keterlaluan. Dari 1 juta hingga 10 juta batu roh kelas rendah, tawarannya untuk artefak magis biasa tidak dapat ditembus. Ini tidak dapat diterima bahkan untuk kaisar dari 5 negara. Beberapa orang dari kamar dagang Tian Liu juga mulai ragu. Sebelumnya, orang-orang dengan kartu undangan giok diperlakukan sebagai tamu terhormat. Selama kartu undangan giok diproduksi, kamar dagang tidak akan pernah menanyakan informasi pribadi pemegangnya. Namun, mereka sekarang terganggu oleh situasi saat ini. Mengapa pria itu menggunakan 10 juta batu roh kelas rendah untuk membeli artefak magis biasa? Ini sangat tidak rasional. Tidak apa-apa jika pria di kamar pribadi 3 benar-benar kaya, jika tidak, kamar dagang Tian Liu akan membodohi jika seorang pria yang tidak memiliki cukup batu roh untuk membayar berhasil membeli semua barang lelang. Zhuang, kirim seseorang untuk memeriksa pria di kamar pribadi No. 3 dan menyelidiki latar belakangnya. Akhirnya, seorang pria tua sedang duduk di kamar dagang Tian Liu menyampaikan pesan kepada wanita yang mengenakan gaun pengadilan. Sesuai keinginan kamu, wanita yang mengenakan gaun pengadilan menjawab tanpa mengubah rambut. Kemudian dia membuka bibir merahnya untuk menyampaikan pesan kepada salah satu pelayannya, memintanya untuk melakukan penyelidikan. Pelayan itu menganggukkan kepalanya sedikit, kemudian membawa White Pearl Golden Hairpin, dia mengirimkannya ke kamar Suke di lantai 2. Semua orang menatap pelayan itu dan mengawasinya memasuki kamar pribadi Suke. Semua orang bertanya-tanya apakah pria di kamar pribadi itu benar-benar dapat menghasilkan begitu banyak batu roh. Bagaimanapun, 10 juta batu roh kelas rendah benar-benar jumlah yang besar. Banyak orang di gedung itu mampu membayar harga ini. Namun, mereka lebih baik mati daripada menghabiskan 10 juta batu roh kelas rendah pada artefak magis biasa. Oleh karena itu, pada saat ini, banyak orang mengira pria di kamar pribadi di lantai 2 itu benar-benar pembuat onar. Orang itu ditakdirkan. Liu Yun mendengus dingin, nadanya penuh sarkasme.
Jika dia tidak dapat memberikan lebih dari 10 juta batu roh, dia akan dianggap sebagai penawar jahat. Hukumannya akan berkisar dari perampasan kultivasi hingga hukuman mati sesuai dengan aturan kamar dagang Tian Liu. Sesaat kemudian, pintu kayu kamar pribadi itu terbuka tiba-tiba. Setelah itu, pelayan itu berlari kembali ke aula dengan tergesa-gesa, mengambil piring batu giok itu. Dia mengangguk pada wanita yang mengenakan gaun pengadilan sedikit. Semua orang terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Dia baru saja memasuki ruangan itu sebentar, mengapa dia berlari keluar dalam kebingungan? Mungkinkah pria di kamar pribadi No. 3 memiliki latar belakang yang tangguh? Suara mendesing. Pada saat ini, orang buta di kamar pribadi No. 3 di lantai 2 tiba-tiba ditarik ke samping. Mengenakan topeng kulit manusia dan jubah putih, Suke muncul dengan anggun di depan mata semua orang. Berdiri di sana dengan wajah poker, Suke berpura-pura menyendiri saat dia melirik semua orang di aula dengan anggun. Semua orang tercengang. Pria di kamar pribadi nomor 3 adalah seorang pria muda. Dia masih sangat muda, tampan dan elegan. Dia tidak terlihat seperti bocah gaduh yang memaksa. Kamar dagang Tian Liu, Anda terlalu sombong. Anda benar-benar tidak berpikir saya mampu membayar harga hanya 10 juta batu roh? Pada saat ini, Suke mendengus dingin. Suara mendesing. Saat berikutnya, dia mengeluarkan 10 batu roh kelas terbaik dari penyimpanannya di sistem, yang melayang di telapak tangannya. 10 batu roh tingkat terbaik sama dengan 1000 batu roh tingkat tinggi, atau 100.000 batu roh tingkat menengah, atau 10 juta batu roh tingkat rendah. Terkesiap. Seketika, semua orang menghela nafas. Astaga, orang ini benar-benar memiliki 10 juta batu roh kelas rendah. Tapi apakah dia marah? Mengapa dia menyatakan harga yang begitu mahal untuk artefak magis biasa? Lihat, saya pasti mampu membayar harga yang saya nyatakan. Jika Anda meragukan saya lagi, Anda akan mendapat masalah. Suke berkata dengan dingin. Sementara itu, dia mendengar pemberitahuan sistem tentang akting kerasnya yang sukses. Aula itu dalam keheningan. Tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun lagi. Secara khusus, wajah Liu Yun merah di mana-mana. Dia tidak bisa menemukan tempat untuk menyembunyikan dirinya karena rasa malunya. Setelah melihat Suke, wanita yang mengenakan gaun pengadilan itu sedikit tercengang. Sepertinya dia tidak menyangka orang di kamar pribadi itu begitu muda dan tampan. Ketika dia sadar, dia segera menjelaskan sambil tersenyum, apa yang dikatakan Tuan Wang benar. Saya terlalu khawatir dan saya sangat menyesal tentang itu. Saya harap Tuan Wang akan cukup murah hati untuk memaafkan kekasaran saya. Suke melambaikan tangannya, saya berjanji kepada seseorang bahwa saya tidak akan membuat masalah di sini. Jadi, lupakan saja dan saya akan menerima permintaan maaf Anda seolah-olah saya membuat teman baru. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi teman Tuan Wang, kata wanita yang mengenakan gaun pengadilan dengan gembira. Semua orang iri pada Suke. Alasan mengapa wanita ini menjadi juru lelang kamar dagang Tian Liu bukan hanya seni pesonanya, tetapi juga kecantikannya. Akan jauh lebih mudah untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan wanita cantik seperti itu setelah berteman dengannya. Untuk ini, Suke dikagumi oleh banyak pembudidaya pria di aula. Namun, Suke menyombongkan diri dengan mencibir, belum lagi kehormatan. Ketika saya ingin berteman dengan orang lain, saya tidak pernah peduli dengan seberapa kaya mereka. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang lebih kaya dari saya. Kata-katanya melebarkan mata semua orang di gedung dan hampir membuat mereka memuntahkan darah. Brengsek, orang ini benar-benar memamerkan kemakmurannya di sini. Anda tidak peduli seberapa kaya orang yang akan berteman dengan Anda, hanya karena kamu selalu lebih kaya dari mereka kan? Apa-apaan, seberapa kaya Anda bisa? Tidak peduli seberapa kaya Anda, dapatkah Anda lebih kaya dari kamar dagang Tian Liu, yang merupakan kamar dagang No. 1 di 5 negara? Namun, ketika semua orang sudah tenang, Suke mulai berbicara lagi. Saya, Wang Xichong, akan membeli semuanya. Mendengar ini, semua orang saat ini mencibir. Mereka percaya bahwa tidak ada yang benar-benar dapat membeli semua benda dalam pelelangan ini, bahkan jika mereka adalah seorang kaisar. Lagi pula, beberapa benda terakhir dalam pelelangan biasanya sangat mahal. Wanita itu tersenyum. Tuan Wang, Anda benar-benar lucu. Kami akan melanjutkan pelelangan sekarang. Piring giok lain dikirim ke platform pusat. Pelayan itu membuka piringnya, yang di atasnya diletakkan senjata ajaib lainnya. Ini adalah senjata ajaib bintang 3 yang telah digunakan oleh permaisuri air sejak usia muda. Harga awalnya adalah Dong. 1 juta batu roh, teriak Suke.
Bab novel baru diterbitkan di FREEB, N. Veld CM. Senjata ini tampaknya sangat populer dan juga bintang 3, jadi 1.000.000 batu roh tidak sebanyak itu. 1.020.000 batu roh. 1.050.000 batu roh. 1.100.000 batu roh. Tepat pada saat ini, Suke memukul bel perunggu lagi. Dong! 10 juta batu roh, apakah ada orang lain yang bisa memberikan harga lebih tinggi? Tiba-tiba, semua orang yang hadir terdiam. Mereka semua menatap Suke dan merasa sangat marah. 10 juta batu roh lagi? Apa yang dia lakukan? Menghabiskan 10 juta batu roh berkualitas rendah untuk senjata ajaib bintang 3? Apakah dia gila atau putus asa untuk menyingkirkan kekayaannya? Jika Suke dapat mendengar apa yang mereka pikirkan, dia mungkin akan berkata, "Ya, saya kaya." Dong! Wanita itu mengetuk meja dengan palu. Senjata ajaib itu sekarang menjadi milik Suke. Orang-orang tidak bisa berbuat apa-apa selain tetap diam. Lagi pula, mereka tidak memiliki uang sebanyak yang dimiliki Suke. Pelelangan berlangsung. Sekarang, objek ke-6. Suke berteriak, "Saya, Wang Sichong ingin memiliki ini untuk 10 juta batu roh." Objek ke-7. 10 juta batu roh. Yang selanjutnya, 10 juta batu roh. Apakah ada orang yang bisa menawar harga lebih tinggi? Melihat Suke membeli semua benda satu persatu dengan harga tinggi 10 juta batu roh, semua orang terkejut. Bahkan Suke sendiri tidak tahu berapa banyak batu roh yang telah dia habiskan sejauh ini. Bagaimanapun, dia peduli jika dia memiliki cukup batu roh. Dia terus saja berteriak. Saat ini, dia telah membeli sekitar 10 senjata ajaib, 10 buku prasasti sihir, dan beberapa botol obat. Karena sebagian besar objek milik permaisuri air, batu roh yang dia habiskan semuanya akan pergi ke permaisuri air. Orang-orang saat ini terlalu terkejut untuk memikirkan hal ini. Batu roh yang Suke habiskan sejauh ini sama dengan kekayaan beberapa faksi berpengaruh yang disatukan. Bahkan orang-orang dari kamar dagang Tian Liu mulai meragukan apakah Suke memiliki batu roh yang cukup. Bagaimanapun, jumlah batu roh yang dia habiskan sejauh ini sudah mencapai 1 miliar. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah menghabiskan sebanyak Suke. Ketika Suke mengeluarkan beberapa ribu batu roh dengan kualitas terbaik dan memainkannya dengan jari-jarinya, semua orang ketakutan, begitu pula orang-orang dari kamar dagang Tian Liu. Beberapa ribu batu roh dengan kualitas terbaik sama dengan beberapa miliar batu roh dengan kualitas rendah. Di mana dia mendapatkan begitu banyak dari mereka? Dan sekarang dia bermain dengan mereka dengan jari-jarinya seolah-olah itu hanya mainan. Ini benar-benar mengejutkan. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 310 poin bertindak tangguh. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 330 poin bertindak tangguh. Suara notifikasi sistem terus terngiang di kepalanya. Tiba-tiba, Suke melihat ke langit-langit dan menghela nafas. Sungguh, saya telah membeli begitu banyak benda, tetapi hanya menghabiskan sejumlah kecil batu roh. Apakah Anda memiliki benda yang lebih mahal untuk dijual? Suke berbalik dan menatap wanita dalam gaun pengadilan. Tunjukkan padaku benda-benda yang lebih mahal, jika tidak, aku bahkan tidak bisa pulang seperti ini. Apakah kamu ingin tahu mengapa? Nah, begitu aku membuka pintu, aku akan ditenggelamkan oleh batu roh. Aku bahkan tidak berani membersihkan rumahku. Pantat di toilet, karena menggunakan batu roh untuk menyeka pantatku benar-benar menyakitkan. Mendengar ini, orang-orang tercengang. Oh, Anda tinggal di rumah yang penuh dengan batu roh? Menggunakan batu roh untuk membersihkan pantatmu? Betulkah? Mengapa Anda tidak membersihkan pantat Anda dengan senjata ajaib saja? Wanita itu memaksakan senyum. Harap bersabar. Hanya ada 3 benda yang tersisa, dan itu sangat mengesankan. Semua orang duduk tegak dan bersorak lagi. Lagi pula, selain para pembudidaya muda, ada juga banyak tokoh berpengaruh yang menghadiri pelelangan. Mereka semua datang untuk benda-benda yang mengesankan, dan begitu pula 3 orang di ruangan di sebelah dan di seberang Suke. Ketiga orang ini semuanya memiliki kartu undangan batu giok. Alasan mereka belum bergerak adalah karena mereka tidak tertarik dengan benda yang dibeli Suke. Sekarang, pertempuran sesungguhnya akan dimulai. Seorang gadis muda berjalan ke wanita itu, membawa kotak batu giok. Begitu kotak dibuka, bau harum tercium. Sinar cahaya biru pucat muncul dan naik seperti asap. Menit berikutnya, itu menjadi sungai kecil yang mengalir ke dalam kotak. Semua orang sangat terkejut sehingga mata mereka terbuka lebar. Pelayan itu mulai berbicara.
Ini adalah obat bintang 6 permaisuri air, ini disebut pil air hijau kejernihan besar. Ini dapat sangat membantu seseorang dari tahap transformasi bayi yang merasa sulit untuk mencapai tahap berikutnya. Saya pikir Anda semua telah mendengarnya. Harga awal adalah 10 juta batu roh dengan kesetaraan rendah, dan ingat bahwa setiap kali seseorang memanggil harga itu akan naik lebih dari 100.000 batu roh. Begitu dia berhenti berbicara, orang-orang segera melihat ke arah Suke. Sejak Suke membuka tirainya, dia bersikap keras sepanjang waktu. Melihat semua orang menatapnya, dia memasang wajah poker dan hendak mengulurkan tangannya untuk memukul bel perunggu di mejanya. Ding! Kali ini, bukan Suke yang membunyikan bel, tetapi sosok berpengaruh di ruangan di samping Suke. 20 juta batu roh berkualitas rendah, kata seorang lelaki tua. Mendengar ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Apa yang terjadi hari ini? Apakah mereka semua gila? 20 juta? Apakah telingaku menipuku? Namun segera, orang-orang menjadi tenang. Bagaimanapun, pil air hijau kejernihan hebat sangat berharga dan dapat membantu seorang kultivator tahap transformasi bayi mencapai tahap berikutnya. Selain itu, pil ini tidak dapat dibeli dari pasar. Jadi, untuk orang kuat dari tahap transformasi bayi, 20 juta batu roh sangat berharga. Jangan konyol, ini hanya 20 juta batu roh, saya punya banyak. Tidak ada yang bisa menawar harga lebih tinggi dari saya. Dia mengulurkan tangannya dan memukul lonceng perunggu. Dong! Namun, tangan Suke baru saja mencapai bel kuningan ketika dia dihentikan oleh suara denting lonceng dari ruangan di seberangnya. Setelah itu, suara wanita bergema dari ruangan itu. Saya mengajukan tawaran 30 juta batu roh. 30 juta? Sekali lagi, semua orang terkejut. Lelang hari ini terlalu hebat. Banyak peserta yang sangat kaya. Seseorang bahkan mengajukan tawaran 30 juta untuk pil bintang 6, yang nilainya hanya 20 juta. Bab novel baru diterbitkan di FREEB, N. Veld CM. Sepertinya tembakan besar di 2 kamar pribadi itu berada pada tahap kritis tahap transformasi bayi, jadi mereka membutuhkan pil ini untuk membuat terobosan. Pasti begitu, pil air hijau kejernihan hebat sangat langka, tetapi sangat efektif dalam memecahkan kemacetan dalam kultivasi. Jika seseorang benar-benar membutuhkan pil ini, akan bermanfaat untuk menghabiskan 40 atau 50 juta batu roh untuk itu. Petik 2. Dikatakan bahwa harga lelang tertinggi yang pernah ada untuk Great Clarity Green Water Pill adalah 80 juta Spirit Stone. Aku ingin tahu apakah rekor ini akan dipecahkan hari ini. Pasti, baru saja Wang Xichong mengatakan bahwa dia akan membeli semua barang lelang. Sekarang hanya tinggal 3 barang lelang yang tersisa. Hehe, 3 item ini adalah grand finale, mungkin dia tidak akan mampu membeli semuanya. Benar, dia belum menyatakan harga untuk yang satu ini. Mungkinkah dia telah menghabiskan semua batu rohnya? Haha, itu sangat mungkin. Lagi pula, dia sudah menghabiskan banyak batu roh. Akhirnya, kita tidak perlu melihatnya memamerkan kemakmurannya. Banyak orang mulai menertawakan situasi Suke. Mereka melihat ke lantai 2 dengan wajah penuh cemoohan. Mereka berpikir bahwa Suke tidak memiliki batu roh yang cukup untuk penawaran lebih lanjut. Di kamar pribadi lainnya di lantai 2, yang berada di samping kamar Suke, seorang lelaki tua mendengus dingin dengan alis berkerut. Beraninya seorang gadis semuda itu menjadi begitu menantang, beraninya dia bersaing denganku untuk mendapatkan pil air hijau kejernihan besar? Dong! Dia mengetuk bel kuningan dan berteriak keras, 40 juta. Wow! Aula itu gempar. Setelah 3 putaran penawaran, harga Great Clarity Green Water Pill telah dinaikkan menjadi 40 juta, dan ini hanya kompetisi antara 2 orang. Selain itu, harga tinggi telah mencegah sebagian besar orang di aula untuk berpartisipasi dalam penawaran. Hanya pemegang kartu undangan giok di lantai 2 yang dapat berpartisipasi dalam perang penawaran berikutnya. Sekarang harga telah dinaikkan menjadi 40 juta oleh pasangan yang bersaing. Jika pemain besar lainnya juga berpartisipasi dalam kompetisi, bisakah rekor itu dipecahkan? Dan mungkinkah harganya melebihi 100 juta? Banyak orang penuh harapan, melihat kamar pribadi di lantai 2 dengan penuh semangat. Dong! Akhirnya, bel lain berdenting, dari kamar wanita di seberang Suke. 50 juta, kata wanita itu dengan dingin sambil menatap pria tua di kamar sebelah Suke. Namun, lelaki tua itu tidak menyerah. Dia mengetuk bel kuningan dan berteriak, 60 juta. Rupanya, lelaki tua itu bertekad untuk mendapatkan pil air hijau kejernihan hebat. Dia telah terjebak di level 6 tahap transformasi bayi untuk waktu yang lama. Karena usianya yang sudah lanjut, sangat sulit baginya untuk memecahkan kemacetan.
Karena itu, pil air hijau kejernihan hebat ini adalah harapannya. Selama dia bisa membuat terobosan ke level 7 dari tahap transformasi bayi, dia akan dapat meningkatkan kekuatan dan umur panjangnya. Mendengar tawaran lelaki tua itu sebesar 60 juta, wanita di seberang Suke tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Wajahnya cukup muram, dengan alis berkerut, sepertinya dia tidak yakin apakah dia harus terus menaikkan harganya. Dibandingkan dengan lelaki tua itu, dia sepertinya tidak bertekad untuk mendapatkan pil ini. 60 juta, menelepon sekali, teriak wanita berbaju pengadilan, tersenyum tipis. Semua orang sedikit terkejut, karena tak satu pun dari mereka yang mengira persaingan pil ini akan berakhir begitu cepat, seperti cambuk kepala harimau atau cambuk ekor ular. Sepertinya wanita di lantai 2 sudah menyerah. Sayangnya, harganya telah dinaikkan menjadi 60 juta. Tidak ada yang akan menyatakan harga seperti ini dengan mudah, kecuali jika mereka telah didorong ke sudut yang sempit. Kurasa lelaki tua itu akan terus menaikkan harganya bahkan ketika harganya mencapai 100 juta. Tunggu, di mana Wang Xichong? Kenapa dia berhenti menyebutkan harga? Hahaha, dia sudah kehabisan batu roh, seperti yang diharapkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia tidak cukup kaya. Bagaimana dia bisa membeli semua barang lelang? Semua orang menggelengkan kepala dan senang berbicara tentang Suke. 60 juta, menelepon 2 kali. Pada saat ini, wanita berpakaian pengadilan berbicara lagi. Dia melihat sekeliling dan sepertinya dia sedang mencari penawar potensial lainnya, atau mendorong orang yang mau menyatakan harga yang lebih tinggi. Orang tua, yang berada di kamar sebelah kamar Suke, merasa sangat lega. Dia tahu bahwa Great Clarity Green Water Pill akan menjadi miliknya. Hehe, ketika saya mendapatkan pil, saya akan memecahkan kemacetan dan mencapai level 7 dari tahap transformasi bayi. Pada saat itu, saya akan mengambil 60 juta batu roh ini kembali dari orang-orang bangsa air, nyanyikan dengan cara lama yang sama. Kata lelaki tua itu pada dirinya sendiri sambil mencibir. Penuh percaya diri, dia mengambil secangkir teh dan menyesapnya. 60 juta, kira-kira terakhir. Dong! Ketika wanita dalam gaun pengadilan mengambil palu kayu, akan melakukan panggilan terakhir, denting lonceng kuningan yang jelas berbunyi. Wanita berpakaian pengadilan berhenti, segera menjatuhkan palu. Semua orang tercengang. Bunyi bel datang dari kamar Suke. Yang mengejutkan semua orang, dia berdiri dan berjalan ke mimbar dengan tangan di belakang punggungnya. Kemudian dengan suara yang dalam dengan senyum tipis, dia berkata, "Saya, Wang Xichong, mengajukan penawaran 1 miliar. Terkesiap. Seketika, semua orang tercengang dan tidak percaya apa yang mereka dengar. 1 miliar? Astaga, apakah dia gila? Dia dapat menyatakan harga 1 miliar untuk 1 pil air hijau kejelasan besar? Mendengar permintaan Suke, lelaki tua itu, yang berada di kamar sebelah kamar Suke, meludahkan teh di mulutnya. 1 miliar? Berengsek, apakah Anda sengaja mencari kesalahan? Apa yang salah dengan kepalamu? Bang, orang tua itu sangat marah sehingga dia menghancurkan meja dengan tangannya. Kemudian dia berteriak pada Suke dengan marah, "Beraninya kamu? Anak nakal, siapa kamu?" Semua orang bisa merasakan kekuatan dan kemarahan orang tua itu. Sementara itu, banyak orang mulai menertawakan Suke. Sekarang Suke baru saja mencapai level 10 dari tahap bayi asli. Dengan memprovokasi lelaki tua yang telah mencapai level 6 dari tahap transformasi bayi, dia meminta untuk dibunuh. Bocah kecil itu ditakdirkan. Hehe, saya tidak berpikir orang tua itu akan mengambil tindakan di kamar dagang Tian Liu sekarang. Namun, sangat mungkin dia akan keluar dari gedung ini. Selain lelaki tua itu, kurasa bocah kecil ini telah menjadi sasaran banyak orang. Dia terlalu sombong. Orang seperti dia tidak akan hidup lama. Banyak orang berbisik. Sebagai salah satu staf kamar dagang Tian Liu, wanita berpakaian pengadilan berjalan dengan tergesa-gesa. Dia berkata kepada pria itu, "Pendahulu, harap tenang. Dalam pelelangan, penawar tertinggi selalu menang." Namun, Suke cukup tenang. Dia berjalan ke dinding kamar pribadinya dan bertanya melalui dinding, "Orang tua, apa yang kamu katakan barusan?" Dengan mata dingin dan wajah muram, lelaki tua itu berbicara dengan gigi terkatup. "Katakan, siapa kamu, dan mengapa kamu menentangku?" Mata semua orang tertuju pada Suke, karena mereka juga ingin tahu tentang identitasnya. Lagi pula, nama Wang Xichong belum pernah terdengar sebelumnya. Pada saat itu, dengan senyum kejam, Suke berbicara melalui dinding. "Saya Tuan Wang, tetangga sebelah Anda.